Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita fokuskan dulu pembicaraan kita kepada Jawa Tengah. Bagaimanapun Jawa Tengah adalah salah satu arena pertarungan Pilpres 2024 nanti. Nah, Jawa Tengah ini kawan-kawan itu banyak sekali isu-isu bahwasanya banyak di sana relawan-relawan Anies yang telah berkembang biak dan digadang-gadang Jawa Tengah katanya bisa dikuasai oleh Anies Baswedan. Nah, apa hal yang mendasari ketika kemudian Jawa Tengah ini bakalan memilih Anies Baswedan? Kita bisa lihat di sini kawan-kawan bahwasanya relawan Anies itu sudah terbentuk di 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Jelas, ini adalah ancaman yang bahaya dan ancaman yang nyata buat PDIP yang katanya PDIP itu mengklaim bahwa Jawa Tengah itu adalah daerah atau kandang banteng. Tetapi sesuai data yang ada, bahwasannya banyak sekali sudah ada relawan-relawan Anies di sana dan sangat militan juga. Jelas ini juga perlu menjadi sesuatu hal yang sangat harus diperhatikan oleh Pak Ganjar juga. Pak Ganjar jangan dulu keluar-keluar daerah, jogging-jogging sana-sini, perhatikan coba Jawa Tengah, sebab Jawa Tengah saat ini sudah dirasuki oleh relawan-relawan Anies Baswedan. Jelas ini bahaya. Tapi coba kita ulas dulu, coba kita analisa dulu seberapa jauh relawan Anies Baswedan telah merasuki Jawa Tengah ini. Coba kita ulas kawan-kawan. Ya, di sini betul-betul saya ingin katakan bahwasanya sudah ada atau sudah terbentuk 35 relawan Anies Baswedan di kabupaten kota di Jawa Tengah itu. 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sudah dirasuki oleh relawan Anies Baswedan. Ya, relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau dalam kutip ini Anies sudah terbentuk di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari jumlah itu, 22 kabupaten kota sudah dikukuhkan. Sisanya akan dikukuhkan dalam waktu dekat itu. Nah, Koordinator Presidium DPW Anies Jawa Tengah, Joko Purnomo, mengatakan secara kuantitatif, simpul relawan di bawah Ketua Umum Anies Laode Bashir ini menerapkan syarat minimal. Di tingkat provinsi atau DPW, jumlah pengurus 61 orang. 7 diantaranya dipimpin kolektif kolegial itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir sesuatu yang sangat nyata bagaimana kemudian kerja-kerja relawan Anies Baswedan sudah semakin terlihat. Nah, sedikit informasi juga kawan-kawan, saya ingin katakan bahwasannya Pak Joko Purnomo ini adalah mantan ketua KPU Jawa Tengah itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir menjadi senjata juga, menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan juga. Kenapa? Karena Pak Joko ini jelas sudah paham sekali dengan situasi daerah Jawa Tengah ini. Pak Joko Purnomo adalah mantan ketua KPU, jelas sudah sangat jeli melihat data-data di daerah Jawa Tengah itu, data-data penduduk daerah Jawa Tengah itu. Pasti dia sudah kalkulasi akan semua itu, dan dengan keyakinannya bahwasanya Anies bisa memenangkan daerah Jawa Tengah, itu juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Ya, beliau mengatakan bahwa tiap DPD atau kepengurusan tingkat kabupaten atau kota itu berjumlah 35 orang. Mereka memang bikin syarat minimal akan hal itu. Dan saya pikir kalau 35 kali 30 provinsi, kemudian kerjanya bagus, kerjanya oke, saya pikir semuanya sudah akan Anies pada waktunya itu. Dan kemarin juga, saya juga sempat kaget ketika jalan-jalan itu banyak sekali relawan Pak Anies yang berseliweran atau yang berlalu lalang mempromosikan, mensosialisasikan Pak Anies itu. Bahkan ada satu desa yang sudah tiap-tiap rumah mereka itu sudah dipasangi foto-foto atau baleho-balehonya Pak Anies Baswedan. Dan saya pikir itu menjadi ancaman yang nyata buat PDIP sekali lagi dan buat khususnya Pak Ganjar juga. Iya. Saya pikir ini juga menjadi peluangnya peluangnya relawan-relawannya Pak Anies, karena saya pikir sekarang relawan Pak Ganjar dengan relawannya Pak Prabowo itu tengah fokus-fokusnya untuk menyelesaikan konflik internal antara
PDIP dengan Jokowi versus lagi Gerindra itu. Ada segitiga Bermuda di wilayah itu yang semakin hari semakin pelik kelihatannya. Nah, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU itu Jawa Tengah ini mengaku banyak yang menanyakan kepengurusan Anies relatif gemuk, termasuk di masing-masing kabupaten kota. Tujuannya agar semua program bisa terlaksana. Namun, mereka kuatkan internal dulu untuk susun dan melakukan program sosialisasi Anies Baswedan. Kekuatan kelembagaan diteruskan hingga kecamatan, bahkan tingkat desa dan kelurahan. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Joko itu. Nah, beliau melanjutkan bahwa seperti layaknya relawan Anies Baswedan pada umumnya, dalam hal operasional menggandakan iuran anggota itu. Nah, inilah yang kemudian saya katakan lagi di sini, sebab saya sudah katakan di video sebelumnya, bahwasanya kekuatannya relawan Pak Anies itu berada di bagian ini. Mereka sangat loyal sekali. Bahkan untuk membuat sesuatu, mereka itu saking inginnya patungan mereka. Nah, ini yang saya bilang kemarin bahwa kekuatan militansi para relawan Anies Baswedan itu perlu diperhitungkan, dan saya pikir menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk pemenangan Anies Baswedan ke depannya. Kemarin juga saya sempat duduk bersama dengan relawan dari Pak Prabowo, Pak Ganjar. Mereka akui bahwasanya relawannya Pak Anies itu betul-betul militan, dan mereka juga bilang bahwa mereka tidak akan kalah. Dan saya pikir ini yang utamanya, bahwasanya saya bilang ke mereka bahwa ya yang penting bersaing secara sehat, jangan ada saling menghujat, jangan ada saling menghina, apalagi menyerang personal. Jangan, ya kita utamakan fokus pertarungan gagasan, pertarungan ide-ide apa yang kemudian kedepannya bisa memajukan negeri ini. Ya, saya bilang ke mereka seperti itu, dan semoga pertarungan ke depan ini menjadi pertarungan yang positif itu. Nah, ini yang ingin kita sampaikan di wilayah itu, kawan-kawan. Jadi, Pak Joko juga bilang bahwasanya sudah ada ratusan simpul relawan Pak Anies Baswedan, semuanya saweran untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Begitu juga relawan Anies Baswedan yang lainnya itu. Nah, Pak Joko mengungkapkan misalnya untuk identitas simpul relawan, anggota itu bikin seragam sendiri. Jadi tidak heran warga seragam relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia itu tidak sama, karena mereka bikin sendiri-sendiri, dan ini menjadi warna tersendiri di kalangan relawannya Pak Anies itu. Saya juga perhatikan itu setiap daerah itu PDH-nya itu beda-beda. Nah, ini yang kemudian menariknya, bahkan jangankan daerah, ada satu desa pengurus relawan Anies Baswedan bajunya misal warna merah, saya ke desa lain itu bajunya warna hijau. Jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat berwarna di bagian relawan-relawan Pak Anies itu. Dan saya yakin juga bahwasanya mereka buat baju itu untuk patungan mereka itu. Karena kita bagaimana juga saya lihat iurannya, iya, saya langsung memang masuk di wilayah itu. Mereka secara terang-terangan perlihatkan data-datanya, iuran mereka. Setiap ada kegiatan, ada yang sumbang 50, ada yang sumbang 2.000. Jadi ini yang menariknya, saking inginnya bergerak para relawan Anies Baswedan itu sampai-sampai harus mengorbankan baik tenaga maupun materi. Itu yang saya pikir kekuatan dari relawannya Pak Anies di bagian itu. Mungkin ada relawannya Pak Anies juga lihat video ini, saya pikir dia ketawa-ketawa saya lihat itu. Nah, kemudian relawan Pak Anies juga saweran untuk acara deklarasi DPD maupun kegiatan lain itu. Tiap minggu mereka keliling itu, dananya saweran dari anggota itu mulai dari 50 hingga 100 ribu untuk BBM sama keliling-keliling katanya. Bahkan tidak 50-100 itu terlalu berlebihan. Bahkan ada yang katanya sumbang cuma 2.000, ya kalau kemampuannya segitu tetap mereka terima juga. Inilah yang kemudian diakui sama relawan-relawan dari pendukung capres lainnya itu. Bahwasanya relawan dari Anies Baswedan itu militansinya sangat-sangat luar biasa itu. Saking maunya bergerak. Inilah yang kemudian saya pikir Pak Anies Baswedan harus
mengapresiasi seluruh para relawannya. Karena bagaimanapun di kemudian hari apapun yang terjadi, relawan Anies Baswedan ini bakalan terus berada di samping Anies Baswedan itu. Dan saya pikir itu yang kemudian menjadi semangatnya Pak Anies untuk terus maju apapun rintangannya dan apapun bentuk-bentuk kejanggalan ke depannya itu bisa teratasi itu. Dan di bagian ini juga ada yang ingin saya sampaikan, bahwasanya Pak Anies semakin hari juga semakin lihai mengobarkan semangat perjuangan dari relawan-relawannya itu. Kalimat Pak Anies paling saya ingat itu ketika beliau bilang bahwa ketika survei menaruh namanya di urutan ketiga itu, ya untuk apa ditakuti itu? Kenapa harus dijegal? Jika surveinya menempatkan namanya di urutan ketiga, berarti ada survei-survei lain yang namanya di posisi paling atas dan ditakutkan oleh penguasa sekarang. Inilah yang kemudian saya pikir, kalimat itu yang kemudian saya pikir sejauh ini mampu mendongkrak semangat para relawannya itu. Ini perlu yang saya sampaikan. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwasanya Pak Anies itu sangat cerdas, mengakomodir serta memompa semangat para relawannya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Mampukah Pak Anies menguasai Jawa Tengah? Mampukah Pak Anies menang di Jawa Tengah? Ataukah hal lainnya? Coba tulis di kolom komentar. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi dan tahu masalah informasi ini, kawan-kawan ya. Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.